Kerajaanmu datanglah. Datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Amin. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti
terjadi di bumi seperti di surga. Biar kerajaan-Mu datang Tuhan, di Indonesia seperti di surga. Biar kerajaan-Mu datang Tuhan, di Papua seperti di surga. Biar kerajaan-Mu datang Tuhan, di Jayapura seperti di surga. Biar kerajaan-Mu datang Tuhan, kehendak-Mu dijadikan di tempat ini, di rumah kami masing-masing seperti di surga. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang luar biasa, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan, kami mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Biar iman kami tetap teguh di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami memiliki Allah yang hebat. Karena kami tahu kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau mengatasi segalanya Tuhan. Engkau mengatasi, Engkau lebih besar dari segala persoalan kami. Engkau lebih besar dari permasalahan kami. Engkau lebih besar dari kegagalan dan kelemahan kami. Engkau lebih besar dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau katakan, Engkau Yesus terlebih besar dari segalanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus, Engkau terlebih besar di dalam kami. Yesus terlebih besar, amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku.
besar dari segalanya Tuhan. Engkau maha besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan dengan seluruh jemaat-Mu yang ada. Kami mengucap syukur kepadamu karena perlindungan dan penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Sehingga sampai hari ini kami boleh ada. Kami boleh datang memuji, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Sekali lagi itu semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Biar tiap-tiap kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ada ungkapan syukur yang dalam dari hati kami. Hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu, kami ada saat ini Tuhan. Biar kami tetap berpegang kepada janji-janji-Mu. Janji-Mu yang adalah ya dan amin itu Tuhan. Karena Engkau senantiasa menempati janji-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak mudah tergoncangkan oleh situasi dan kondisi. Tapi kami tetap teguh berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Kami menjadi umat yang mengenal Engkau. Kami menjadi umat yang kuat dan bertindak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu hari ini. Buat kasih setia, rahmat-Mu yang senantiasa baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau penyembuh kami. Engkau pemulih dalam hidup kami. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar mulut kami senantiasa memuji Engkau Tuhan. Biar jiwa kami senantiasa bermegah akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari bersama-sama memuji Tuhan saat ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, penuh dengan pujian
pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang Hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. mulutku Tuhan penuh dengan pujian, penuh Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Biar sepanjang hari ini kami memuji-Mu Tuhan. Ku beri penghormatan kepadamu Ya Allahku. sepanjang hari. Ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari, sepanjang Hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Terima kasih Tuhan. Itulah kerinduan kami di hadirat-Mu ya Bapa Surgawi. Kami tidak mau kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Karena kami yakin dengan pasti Tuhan, kasih-Mu begitu besar buat kami. Engkau dengan rela memberikan nyawa-Mu untuk kami. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya daripada-Mu kalau Engkau tidak memberikannya untuk membayar hutang dosa kami. Sehingga kami dari budak dosa menjadi hamba kebenaran, hamba Kristus Yesus, hamba Tuhan. Kami milik Tuhan sepenuhnya. Oleh darah Yesus kami sudah dibayar lunas. Darah yang tidak bercacat celah, lebih mahal dari emas dan perak. Terima kasih Bapa Surgawi, karena kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih, maut sudah dipatahkan, sengat maut sudah dihancurkan, sehingga kami hidup oleh salib Kristus itu. Kami menerima kehidupan yang baru. Amin. Dan ada pengharapan yang baru Yes, Tuhan. di dalam Kristus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Yes. Kami tidak mau hidup dia yang tidak jelas, Ya Tuhan. dalam kegelapan. Kami mau hidup dalam terang Tuhan Amin. Yes. yang sudah terbit atas kami, gereja Tuhan, Amin, amin. nyata dalam hidup kami, sehingga tidak ada ketakutan lagi dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu
GBI Pondok Pemulihan. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, mulai dari bayi-bayi yang baru dilahirkan, anak-anak yang sedang menyusu, anak-anak yang sedang bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, para pelajar remaja, biar mereka menemukan Tuhan di hari-hari ini, tidak terombang-ambing dalam kebingungan, tapi bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Para mahasiswa, profesi, keluarga, lansia, Tuhan Kau menyertai, Engkau memberkati, membawa kami semua datang kepada Tuhan, bukan oleh kesucian kami, tapi oleh darah Yesus yang menyucikan dan melayakkan kami di hadirat Bapa Surgawi. Kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa, hanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh menjadi ciptaan baru, dan pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dalam doa membangunkan fajar ini. Terima kasih Bapa, bawalah kami mengenal Engkau lebih dalam lagi lewat kebenaran firman-Mu. Singkapkanlah atas setiap kami ya Tuhan, supaya kami hidup tidak menurut pikiran kami sendiri, tapi kami hidup menurut janji-janji Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata amin, amin. Shalom, apa kabar? Masih bersama Yesus? Saudara, kadang-kadang kita lupa apakah betul Yesus masih bersama dengan kita. Ya, tadi pagi renungkan begini, ini kan Sabtu. Pernah ada Sabtu satu-satunya Sabtu kelabu di dunia ini yang pernah ada, di mana Yesus belum bangkit. Murid-murid bersembunyi, kehilangan harapan. Ya, saya menamainya Sabtu kelabu. Tapi sebenarnya tidak ada Sabtu kelabu, tidak ada. Karena Yesus sudah berkata sebelum dia mati, bahwa dia akan menggenapi tanda Nabi Yunus, tinggal 3 hari, dan pada hari yang ketiga Tuhan bangkit. Amin. Tapi kita harus jujur saudara, ketika kita dalam pergumulan, ya, kayak murid-murid di zaman itu benar-benar melihat Tuhannya mati, pemimpinnya mati, mereka betul-betul kehilangan harapan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan seakan-akan itu tidak bersisa, ya, tidak bersisa sama sekali. Kenapa? Ya karena kenyataannya Yesus mati. Tapi kita tidak hidup dari kenyataan-kenyataan. Amin. Hidup kita bukan dari kenyataan-kenyataan. Orang benar hidup oleh imannya. Amin. Nah, ini yang harus kita pegang. Hidup oleh imannya, bukan oleh kenyataan-kenyataan yang kita hadapi. Nah, murid-murid pernah hidup dalam kenyataan itu. Kalau mereka hidup dalam iman yang dikatakan gurunya, Tuhannya, pemimpinnya, mereka akan mempersiapkan. Yuk kita persiapan bikin paduan suara khusus buat besok pagi di depan Golgota. Kita nyanyi di depan kubur, karena besok pagi Tuhan sudah janji dia akan bangkit mengalahkan maut. Tapi hidup dalam kenyataan tidak begitu. Dia mati di dalam. Bagaimana kita? Makanya mereka bersembunyi. Nah, banyak orang Kristen, termasuk saya juga,
kadang-kadang masih bersembunyi, takut. Karena apa? Karena kenyataan yang kita hadapi ini. Kenyataan-kenyataan ini lebih menakutkan daripada janji Tuhan. Padahal harusnya janji Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan hidup dari kenyataan-kenyataan saja. Manusia hidup bukan dari roti saja. Apakah kita tidak butuh roti, butuh nasi? Butuh. Tapi tidak hidup dari roti saja, dari nasi saja. Tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Beberapa hari yang lalu saya antara sadar atau tidak saya mau tidur. Mama setel satu kesaksian, ada satu ibu-ibu, dia sembuh dari COVID-19 karena dia berkata, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengucapkan firman. Kalimat itu yang saya dengar. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah kita juga bisa berkata begitu? Bahwa saya hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, firman ini menjadi kesukaan kita enggak? Nah, di hari-hari yang kita harus tinggal di rumah, apa yang menarik buat kita kalau bukan firman? Firman bisa menarik, bisa tidak. Game bisa lebih menarik, yang lain bisa lebih menarik, tetapi kita harus berdoa minta supaya firman itu jauh lebih menarik dari apapun. Amin. Menjadi makanan rohani kita, menjadi makanan yang membuat kita jadi berbeda. Nah, saya ingin kita buka di dalam Yohanes. Lagi kita lihat Yohanes 14. Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kenapa sekali lagi dihubungkan dengan kegelisahan? Ya, kalau Yesus tidak bangkit atau Yesus sedang di kuburan, tentu gelisah, murid-murid gelisah. Mereka sudah lupa untuk percaya kepada janji-janji Allah. Mereka gelisah, mereka membicarakan, aduh kemarin itu guru kita mati. Ya. Kita sudah kubur, harapan kita habis. Orang membicarakan tentang situasi, tentang masalah dan kenyataan-kenyataan yang terjadi. Tidak berbicara tentang janji Allah. Ya. Janganlah gelisah. Kalau kita ingin tidak gelisah, jangan bicarakan itu barang. Masalah-masalah itu membuat kita jadi gelisah. Semakin kita bicarakan, semakin gelisah. Semakin saudara bicara penyakit, semakin saudara gelisah. Semakin saudara bicara corona, semakin saudara gelisah dengan corona. Tapi semakin saudara bicara tentang kuasa Tuhan, janji Tuhan, hati saudara dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang beda. Karena pikiran kita dipenuhi dengan janji Tuhan. Perasaan kita dipenuhi dengan janji Tuhan. Akhirnya apa? Cara pandang kita, cara omong kita, cara hidup kita, gaya hidup kita adalah gaya hidup firman dari janji Tuhan itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Amin. Hidup ini sekali, selanjutnya mati. Satu-satunya yang harus bersyukur sama Tuhan, yang dijamin dengan jelas adalah kita. Yang lain tidak jelas. Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Satu-satunya pribadi juru selamat yang pernah berkata, saya menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu sebabnya orang kalau mati, dia disebut pulang ke rumah Bapa di surga. Bukan pulang ke rumah Bapa di Biak. Bapa di Serui, Bapa di Jawa, Bapa di Toraja, Bapa di Batak, Bapa di Manado, Bapa di Wamena. Tidak. Bapa di surga. Amin. Jelas sekali alamatnya. Jadi mau gelisah bagaimana? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena sudah disediakan tempat di rumah Bapak kita. Tapi menyesuaikan dengan pikiran Tuhan ini tidak mudah. Dikatakan percaya, percaya. Jadi hampir tidak ada kematian Kristen yang sepi. Sepi dari tangisan maksudnya. Ya, berteriak, kalau peti mau ditutup dan sebagainya, seakan-akan tidak ada harapan. Mestinya ketika orang Kristen mati, peti ditutup semua dada. Selamat jalan saudaraku sampai ketemu. Kau sudah enak di sana, kami mau bawa tubuhmu ini, kami kembalikan kepada tanah di mana engkau pernah diambil dari sana. Amin. Tapi ya hampir tidak ada yang begitu. Yang ada keributan. Ya, keributan itu yang ada. Buat teriak, itu jenazah dicakari, diciumi dan segala macam. Ya. Kapan itu pernah ada satu teman hamba Tuhan meninggal. Dia pernah berpesan kepada anaknya, nanti kalau saya mati tidak boleh ada yang posting gambar mati saya. Artinya mayat yang dikasih itu sudah ditutup hidungnya segala macam. Waduh, serem deh. Di peti mati posting foto-foto saya yang masih gagah, masih hidup. Dan saya setuju. Ya. Satu hari kalau saya mati, jangan ada yang posting peti mati. Saya tidur di peti atau lagi didorong jenazahnya. Untuk apa? Janganlah, yang begitu-begitu tidak usah. Cukup gambar saya khotbah gagah begitu, ya, senyum, nah itu boleh diposting. Tapi mayat diposting di situ untuk apa? Bikin takut-takut orang. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat, saya tidak tahu saya kapan mati. Karena kita akan mati semuanya, amin. Kita tidak perlu takut. Sebenarnya kematian sudah dipatahkan. Sengat maut sudah dipatahkan. Apain terus kemudian diposting itu? Selamat jalan Bapakku. Mestinya kan begitu. Selamat jalan saudaraku. Sampai di keabadian kita ketemu. Haleluya. Gambarnya yang gagah, yang cantik. Begitu. Gambarnya hidungnya dua, ditutup putih-putih. Kemudian diposting, aduh. Ya. Bersyukur Yesus tidak ada di gambar itu, sedang di dalam kubur, tidak ada. Ya. Yesus selalu ditampilkan dia hidup. Amin. Karena untuk apa? Waktu dia bangkit, dia hidup, kain kafannya terlipat dengan rapi. Amin.
Coba saudara-saudara tadi waktu bangun tidur, spray, selimut sudah dilipat dengan rapi belum? Tuhan Yesus saja bangun dari mati, dia tidak langsung pergi. Dia lipat semuanya dengan rapi. Haleluya. Jangan sampai selimut dikasih tinggal begitu saja. Tidak betul, ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Jadi satu hari kita akan dijemput, tidak suruh pulang sendiri, ada jemputan. Haleluya. Jadi tidak perlu, kalau sudah ada jemputan begini, tidak perlu didoakan supaya jalannya terang, supaya sampai di tujuan. Ya, dulu kalau saya di kampung itu didoakan supaya jalannya padang, terang kuburnya, dan seterusnya. Di kuburan disiksa, digebuki, salah jawab bahaya, saudara. Aduh, tapi ya puji Tuhan lah. Ya. Yesus tidak kirim malaikat untuk gebuki kita di dalam kuburan, karena kita tidak ada di sana. Roh kembali kepada penciptanya. Dijemput. Katakan dijemput. Wow. Dijemput itu menyenangkan. Ya. Dijemput itu menyenangkan. Kayak Elia dijemput kereta berapi. Penjahat di sebelah Yesus, Yesus berkata, mulai hari ini juga kau bersama aku di Firdaus. Tidak disuruh kau pergi ke Firdaus sendiri sana. Tidak, bersama aku di Firdaus. Amin. Bersama. Jadi kita tidak sendirian. Jangan takut, tidak usah didoakan supaya mendapat tempat di sisinya. Wong dijemput ya pasti ada tempat. Tidak ada yang gentayangan ke sana kemari. Haleluya. Amin. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Inilah kata-kata yang tidak pernah diucapkan siapapun di bumi ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan satu-satunya ke surga adalah Yesus. Dia bilang akulah jalan menuju surga itu, menuju Bapa itu. Akulah kebenaran. Yesus bukan pemberita kebenaran, tapi dialah kebenaran itu. Kok enggak amin? Dia kebenaran itu. Jadi waktu kita percaya, kita yang tidak benar dibenarkan di dalam Tuhan. Wow. Ini luar biasa. Jadi bukan karena kita benar, tapi kita memang menerima kebenaran Kristus. Sehingga kita dibenarkan di dalam Kristus. Sehingga dosamu, dosaku, dosa kita sekalipun merah seperti kain kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Haleluya. Kenapa? Karena Yesus adalah kebenaran. Dia bukan pemberita kebenaran saja, tapi dialah kebenaran itu sendiri. Jadi orang yang percaya dan menerima Yesus, dia dibenarkan. Amin. Bilang, saya dibenarkan karena saya menerima Yesus. Jadi jangan ingat-ingat dosa kita. Wow, ini luar biasa. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu
juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sampai hari ini kita seringkali berkata, Tuhan, tunjukkanlah dirimu kepada saya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Kalau saudara mau berjumpa dengan Tuhan, datanglah kepada firman. Terimalah firman dengan penuh iman. Saudara berjumpa dengan Tuhan. Waktu dia berkata, tinggallah di dalam aku dan firmanku penuh di dalam kamu. Itu berarti waktu kita menerima firman, percaya firman, Tuhan memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita. Tuhan tinggal bersama kita, Tuhan menyertai kita. Dan banyak orang ribut dengan doktrinnya. Inilah doktrinnya, pengajarannya jelas. Dia yang berjanji akan menyertai kita. Amin. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Haleluya. Amin. Ini luar biasa. Yang seringkali kita tidak mempercayainya. Kemarin pagi kita saat teduh, saya sebelum membaca itu saya sudah baca. Saya jengkel sendiri. Waktu saya baca Raja Yehuda itu percaya kepada Tuhan, anaknya tiba-tiba tidak percaya. Bapaknya luar biasa, tiba-tiba muncul anaknya yang tidak percaya. Saya kayak gregetan begitu. Kenapa? Ini bapaknya luar biasa, bikin perayaan Paskah, Hizkia itu. Tiba-tiba anaknya Raja Manase baru umur 12 tahun dilantik, bikin semua berhala-berhala lagi. Waduh, Tuhan, bikin kacau model begini. Nah kadang-kadang hari ini kita percaya sungguh-sungguh, lusa tidak percaya lagi. Kenapa? Karena kenyataan-kenyataan tipu kita. Hari ini kita senang, kenapa kita percaya, kenapa? Kita memuji Tuhan, kenapa? Karena kita dapat berkat. Lalu besok, lusa, tiba-tiba kita kena tipu orang. Kita kena sesuatu, duka cita. Lalu seperti kita kehilangan Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Tuhan bersama dengan kita. Perhatikan ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Jadi Yesus sengaja meninggalkan pekerjaan kepada kita. Kalau kita percaya, dikatakan sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Jadi apakah kita percaya kepada Yesus? Ya, saya percaya. Berarti kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan
yang pernah Yesus lakukan. Amin. Apa itu pekerjaan-pekerjaannya? Yesus setiap pagi bangun pagi-pagi ketika hari masih gelap, dia bersekutu, berdoa. Bersekutu dengan Bapanya. Orang selalu melihatnya pekerjaan Yesus itu menyembuhkan, pekerjaan Yesus itu buat mujizat. Tapi dia lupa Yesus bangun pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, dia pergi keluar dan berdoa. Nah, orang ingin seperti Yesus tapi tidak mau berdoa. Coba bangunnya jam berapa tadi? Kita pagi Pak, jam 4 ya. Kita mau siaran langsung jadi. Ya. Saya percaya setiap hari kita latihan bangun pagi. Amin. Kenapa? Karena itu pekerjaan Yesus. Dia bangun pagi-pagi ketika hari masih gelap, dia bersekutu. Sama. Kalau kita mau percaya kepada Yesus, kita bangunnya juga pagi-pagi. Pagi-pagi berdoa, bersekutu, menyerahkan hidup kita kepadanya untuk dipakai. Pekerjaan apa hari ini, kemana kita, mau ketemu siapa, mau bikin apa. Tuhan akan menyatakannya kepada kita. Amin. Pagi itu Yesus bangun pagi-pagi, kemudian berdoa. Murid-muridnya datang, dibangunkan oleh banyak orang, cari Yesus, sudah ada Yesus. Lalu murid-muridnya, ini kamu ditunggu itu. Lalu Tuhan bilang, hari ini kita pergi ke kota-kota lain. Kenapa? Karena hasil persekutuan dengan Bapanya itu. Melakukan kehendak Bapa di surga. Waktu kita bersekutu bersama Yesus di pagi hari, kita tidak didikte oleh keadaan. Tidak didikte oleh situasi. Tidak didikte oleh kebutuhan kita. Tidak didikte oleh kebutuhan orang lain. Tapi surga memimpin kita. Amin. Itu yang membedakan. Agenda surgalah yang menjadi agenda kita. Kenapa banyak sekali orang jenuh? Karena ya agendanya itu saja. Dia tidak tahu agenda surga. Satu hari saya bangun pagi, lalu Tuhan bicara, kau pergi ke sana. Bikin apa Tuhan? Tuhan tidak jawab. Kalau Tuhan suruh, dia tidak jawab. Kita hanya taat saja. Agendanya sudah jelas. Pergi ke sana, lakukan ini, lakukan itu, lihat ini, lihat itu. Melihat pertolongan Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Injil diberitakan. Tapi kadang-kadang kita juga ditolak. Ada tantangan, ada kesulitan. Tapi kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itu yang membuat juga Paulus dan Silas jadi berbeda. Dia tahu persis agenda Tuhan. Makedonia memanggil-manggil. Waktu mereka ikut, ternyata sampai di sana bukannya mereka dibutuhkan, malah ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Saya mau tanya, kalau saudara disuruh Tuhan pergi ke satu tempat untuk melayani, dapat mimpi, bukannya disambut meriah luar biasa, tapi ditangkap, digebuki, dimasukkan penjara. Ya, ceritanya kan jelas. Paulus dan Silas dimasukkan penjara paling tengah, dipasung setelah digebuki semuanya. Tapi mereka tidak bertanya, Tuhan kenapa? Salahkah mimpi tadi malam? Salahkah yang kami dengar? Tidak. Dia tahu dalam kehendak Bapa. Amin. Nyanyi menyembah Tuhan. Tengah malam itu surga bergetar.
Satu-satunya sejarah gempa bumi hanya kunci-kunci pintu penjara yang terbuka. Itu terjadi karena Paulus dan Silas tidak mempertanyakan lagi penderitaannya, kesulitannya. Jadi kalau ada penderitaan karena Kristus, karena pelayanan, karena hidup dalam kebenaran, saudara-saudara, jangan kemudian mempertanyakan, kenapa ya? Saya sudah sungguh-sungguh baru. Makanya jangan dikit-dikit ngambek, tantangan sedikit tidak mau. Nanti bahaya. Pelayanan tapi masih mementingkan egoisme. Kalau enggak yakin pelayanan ya jangan melayani. Kalau enggak yakin akan panggilan Tuhan ya jangan ikut Tuhan. Keyakinan itu yang membuat kita jadi berbeda. Waktu pertama kali saya diminta ke Papua, saya ingat saya marah. Untuk apa pergi ke Papua? Tapi saya bersyukur, saya selalu dalam pergumulan hidup saya selalu mencari Tuhan. Di hari-hari model begitu. Sambil waktu doa puasa 3 hari, tanya Tuhan, Tuhan sebenarnya kehendak-Mu apa buat saya? Lalu Tuhan bicara jelas. Oh iya kalau begitu. Tuhan boleh enggak saya minta syarat begini? Saya ingat hari itu saya minta syarat, saya mau berangkat tapi tolong sediakan tiket pulang pergi. Dan puji Tuhan untungnya ada. Dan puji Tuhan tiket satu itu hilang. Kenapa? Karena saya akhirnya sampai di Wamena, itu Paskah berdarah. Kalau hari itu saya punya tiket pulang pergi, saya tidak akan bicara, saya langsung angkat kaki. Tapi Tuhan itu tahu. Amin. Ini Sumiran ini bisa langsung angkat kaki. Malaikat kasih hilang tiketnya satu. Supaya dia putus jalan. Dia mau enggak mau. Ya, menerima dengan sukacita. Amin. Kadang-kadang kita tidak tahu kehendak Tuhan. Karena apa? Karena egois kita ini. Hari-hari ini banyak orang egois karena ketakutan. Kasih menjadi dingin. Kenapa? Karena takut. Kasih itu tidak takut lagi. Itu yang membuat Yesus pergi ke salib bukan dengan ketakutan. Ketakutan itu cukup di malam Getsemani. Tiga kali Tuhan berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu. Jangan kehendakku Bapa, tapi kehendak-Mu yang jadi. Dan Bapa suruh tetap minum. Dia minum. Habis itu tidak ada lagi. Kadang-kadang kita diizinkan bergumul, setelah yakin jalan. Amin. Kalau engkau tidak yakin terhadap sesuatu hal, saudara, bergumul sampai yakin, baru melangkah dengan pasti. Kalau yakin dan melangkah dengan pasti, hidup kita jadi berbeda, tidak sama lagi. Tapi pegang teguh janji Tuhan. Ya, meskipun ada kesulitan, ada tantangan. Ya. Waktu kami mau pindah dari Wamena ke sini, kami bergumul. Saya tanya, Tuhan bener enggak ini? Dari Tuhan. Saya minta peneguhan teman-teman. Sampai akhirnya yakin. Kalau sudah yakin begitu resiko apapun tidak peduli.
Karena sudah yakin. Apakah karena tanda-tandanya baik? Tidak juga. Kami harus numpang di rumah seseorang 1 bulan lebih. Numpang di rumah orang. Saya sudah punya istri, punya anak. Dan ada 2 orang ikut saya. Pak Beni waktu itu dengan Pidai. Kami numpang di rumah orang. Tapi kami yakin kehendak Tuhan. Amin. Keyakinan bahwa ini kehendak Bapak kita, itu membuat kita jadi beda. Tidak peduli tantangannya. Waktu memulai pelayanan GB Pondok Pemulihan, saya bilang, Tuhan, aku ini tidak cocok jadi gembala. Modelku ini bukan model gembala. Orang egois model saya kok jadi gembala. Tidak punya perawakan yang cakap, kok jadi gembala. Siapa yang mau ikut? Tapi ketentuan Bapak itu jelas. Sampai saya iya, saya tanya istri iya, kemudian anak-anak yang tinggal iya. Kami mulai. Dan Bapak itu baik. Membiarkan beberapa tahun tidak ada pergumulan, tidak ada masalah penggembalaan. Sehingga aman-aman saja. 1 hari masalah muncul. Mulai ada yang mati, ada yang masalah keluarga, masalah ini. Tapi sudah disiapkan, sudah dilatih oleh Tuhan. Amin. Ketika hati gembala timbul, muncul, penuh. Melihat orang-orang, oh dalam kesulitan ini harus tolong begini, harus tolong begini. Ada lagi yang bilang, jangan, kasih tinggal aja semuanya. Situasinya tidak memungkinkan untuk menolong. Sudah terlanjur memiliki hati gembala. Sehingga yang dipikirkan adalah domba-domba. Dalam situasi apapun. Yang ada dalam pergumulan dan doanya. Orang mau menghalangi risiko begini, risiko begitu. Tidak peduli. Amin. Jadi sebelum saudara melangkah terhadap sesuatu hal, pastikan dulu. Saudara dapat dari Tuhan. Yakin dulu. Ya, setelah yakin, kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan pekerjaan Yesus. Ini ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Amin. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 2 kali diulang. Kita tidak dibiarkan sendiri melakukan pekerjaan Yesus. Bukan terus, sok jagoan begitu, tidak. Kita tidak sendiri kalau kita percaya kepada Yesus, melakukan pekerjaan Yesus, terus kita jadi Superman, bukan. Karena kita nempel, tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Jadi tidak independen, tapi kita dependent, mengandalkan Tuhan. Tuhan ada di dalam kita. Jadi keyakinan ini penting dibangun. Pada waktu mau tidur, yakin Tuhan bersama saya malam ini. Saya tidur nyenyak, saya bisa istirahat dengan baik. Saya tidak mimpi dicekik setan. Jelas, clear. Jangan tidur dengan was-was. Tidurlah dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau menyertai saya. Aku tidur dalam hadirat-Mu. Penuh dengan sukacita, mimpi indah. Bangun pagi juga langsung sadar. Tuhan bersama saya. Cari Tuhan. Makanya tadi bangun pagi-pagi benar. Sadar Tuhan menyertai. Kita tanya, Tuhan hari ini kemana ya? Bikin apa ya?
Pastikan. Kalau sudah yakin, yuk jalan. Apapun yang terjadi tidak perlu disesali. Ketika kita sudah melangkah dalam keyakinan kepada Tuhan, jangan menyesal. Kemudian, kalau kemudian ada tantangan, ada kesulitan, ada segala macam, itu dalam rangka kita tetap mengandalkan Tuhan dan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti Paulus dan Silas tadi, dia tidak mengeluh, tapi dalam situasi itu mereka tetap fokus kepada surga, kepada pekerjaan Tuhan. Dan menyelesaikan sampai akhir. Sampai akhirnya kepala penjara dan seisi keluarganya, seisi rumahnya, malam itu percaya, dibaptis. Haleluya. Kalau Paulus dan Silas malam itu mengeluh, aduh Bapak, tadi malam itu mimpi apa kemarin itu sebenarnya? Dari setan kah, dari begini kah, sampai saya digebuki begini, aduh percuma melayani Tuhan itu. Bukankah kita sering kali begitu? Saya sudah kurang apa korban? Saya melayani sebagai WL, memain musik, masih saja disalahpahami. Kalau engkau sudah benar dan disalahpahami, bersyukurlah. Upahmu besar di surga. Haleluya. Bukannya malah provokasi teman-teman yang lain. Percuma. Jangan pelayan di pondok pemulihan. Tidak ada dihargai. Teman-teman yang lain tidak hargai. Percuma pengorbanan kita. Jangan jadi provokator. Untung Silas dan Paulus tidak saling memprovokasi yang buruk. Tapi mereka kompak cari Tuhan. Amin. Sehingga mengalami mujizat Tuhan. Sehingga untuk pertama kali satu keluarga pagi itu dibaptiskan menjadi pengikut Kristus. Karena apa? Karena kehendak Bapa. Paulus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi jangan sedikit gampang sekali salah paham. Orang begini salah paham, orang begitu salah paham. Saya ngomong disalah pahami. Saya tidak ngomong disalah pahami. Saya diam di rumah disalah pahami. Tidak diam disalah pahami. Tapi ya biasa aja. Saya ingat satu kali pemimpin saya berkata begini. Kami waktu itu lagi dihujat di sana sini. Lalu kami bilang sama pemimpin, Bapak harus jelaskan ini supaya mereka mengerti. Jawab, jangan diam. Lalu beliau bilang begini, kalau dijawab, apakah mereka puas? Apakah mereka percaya? Paling tidak toh, supaya tidak salah paham. Begini dia bilang, kalau orang itu butuh jawaban saya, butuh klarifikasi saya, dia akan menghubungi saya secara pribadi, minta penjelasan. Tapi kalau tidak, mau dijelaskan apapun, dia tidak akan percaya karena memang provokator. Provokator tidak butuh penjelasan. Provokator butuh kekacauan. 10 pengintai itu provokator. Tidak bisa dijelaskan. 2 orang, Yosua dan Kaleb, orang yang percaya. Tapi tidak bisa menenteramkan Israel yang sudah diprovokasi 10 orang itu. Tidak bisa. Kalah suara terbanyak. Di dalam Tuhan
Bukan masalah banyak-banyakan yang siapa kelihatannya benar. Tidak. Makanya ada banyak orang bilang, habis bapak dan ibu diam jadi. Terus kalau saya jawab senang, puas. Tidak, tidak puas. Orang tidak butuh penjelasan. Kalau butuh penjelasan dia akan hubungi saya pribadi kok. Bapak bagaimana kabar? Bapak sehat? Kami berdoa buat Bapak. Tapi tidak. Saya sudah tahu yang model begitu, sudah pengalaman. Saya 30 tahun melayani Tuhan. Saya pernah jalan sendirian, numpang di rumah orang, sendiri hanya dengan Tuhan. Ditolak, mau diusir, mau dibunuh. Kalau cuma disalahpahami, buat saya itu makanan hari-hari. Jadi kalau saudara disalahpahami, apa itu? Cemilan, bilang apa? Cemilan. Jadi kalau kau disalahpahami, kau difitnah, kau digosipkan, kau diprovokasi, bilang apa? Cemilan. Duh, puji Tuhan hari ini ada cemilan. Cemilan itu ya lumayan lah, tapi tidak terlalu besar hadiahnya itu. Ya. Tapi itu biasa saja. Gak usah mempertanyakan kenapa ya. Harusnya dia begini, harusnya dia begitu. Nggak usah. Biar dia berurusan dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu paham? Saudara-saudara paham? Kok disalahpahami oleh temanmu? Disalahpahami begini, disalahpahami begitu. Semua pengorbananmu tidak dihargai. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Satu hari saya pergi ke pedalaman, istri saya hamil muda, lalu teman-temannya memprovokasi. Itu biasanya kalau pesawat kecil itu bisa nabrak gunung, nanti kamu bisa jadi janda. Aneh. Suaminya lagi pelayanan di pedalaman naik pesawat kecil. Bukan malah didoakan supaya dalam perlindungan Tuhan, malah nakut-nakuti istrinya. Hati-hati loh, nanti itu bisa jadi janda dan itu tadi tidak punya bapak. Gawat sudah. Jangan suka nakut-nakuti. Teman-teman kita yang kemudian divonis positif, jangan ditakut-takuti. Sedikit batuk langsung dicurigai. Batuk itu kan biasa dari zaman dulu sampai hari ini. Batuk satu kali, itu corona itu, corona. Ya kan gawat kalau sedikit-sedikit kita semua disebut corona. Gara-gara ini itu tandanya itu batuk-batuk itu, corona. Jangan, dikuatkan. Saya bersyukur ada beberapa teman dikuatkan oleh Dr. Aaron. Jangan takut, ini kan baru pemeriksaan awal. Betul, ternyata setelah diperiksa lagi negatif. Ini kan namanya juga alat tes. Bisa virus apapun bisa masuk. Dan tanda, dia tidak kasih tahu ini corona ini apa, bukan. Nah kita taunya kan begitu. Nah kalau teman kita kemudian kena tesnya positif, kita kasih corona ini pasti kau bisa mati nanti. Ini mati bukan karena corona, mati karena provokasi ini. Tapi kalau kita berkata, kawan tenang Tuhan Yesus menyertai engkau. Dia sudah tanggung segala penyakitmu di Golgota. Oleh bilur-bilur Yesus kau sembuh. Kau tidur dengan tenang, makan baik, besok periksa ulang.
Tuhan sudah berperkara. Hatinya tenang. Betul. Periksa ulang, negatif. Dicek semuanya, tidak terjadi. Jadi kalau hari ini saudara tidak punya uang, jangan kemudian gelisah gara-gara uang itu. Uang harusnya tidak bisa membuat kita gelisah. Tapi kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang kaya jadi miskin supaya aku yang miskin jadi kaya. Saat ini dompetku kosong, aku miskin. Tapi aku datang kepada Tuhan yang kaya. Engkau membuka tingkap-tingkap surga, mencurahkan berkat-Mu. Apa yang harus aku lakukan? Oh, hari ini kau datang ke sana, kau kerja di sini. Aku berkati kau. Selesai. Nolong di sana, nolong di sini. Haleluya. Kita jadi berbeda. Tidak mengeluh, kita tidak tunggu. Siapa tahu ada jatuh dari langit. Berkatnya itu jatuh dari langit. Berkat memang bisa jatuh dari langit juga. Seperti Elia dikirim burung gagak. Elia bukan datang kepada keluarga yang kaya raya, tapi janda yang miskin, yang tinggal menyisakan sepotong, segenggam tepung untuk dimakan selesai. Tapi Tuhan mau membuat mujizat di situ. Amin. Jadi waktu kita berkat, kita sisa-sisa terakhir itu kadang-kadang justru ketika kita datang kepada Tuhan, disitulah mujizat akan terjadi. Amin. Jadi setiap langkah kita, saudara harus bawa kepada Tuhan. Dalam situasi seperti ini nih, tanpa Roh Kudus kita bingung mau melangkah kemana. Karena omongan orang ini kan tidak jelas. Karena sekarang semua lebih hebat dari dokter. Semua orang lebih hebat dari dokter. Kapan itu Elsa bilang, Mama sarjana WA. Gara-gara orang tua kita sarjana WA, gara-gara apa? Gara-gara bawang merah kita iris-iris, kita masukkan di kamar supaya ini kalau ada virus itu masuk ke bawang merah ini. Ya pokoknya semua informasi kita telan semuanya. Suruh ini ikut, suruh itu ikut, suruh ini ikut. Gara-gara apa? Gara-gara takut corona. Takutlah akan Tuhan, bukan takut corona. Pak, berarti corona tidak menakutkan? Ya menakutkanlah. Siapa yang tidak takut corona? Tapi Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada corona. Roh yang di dalam kita jauh lebih besar daripada corona. Haleluya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengurapi aku. Itu yang membuat kita jadi berbeda. Karena ada penyertaan Tuhan, ada Roh Tuhan di dalam kita yang menyertai kita, yang membuat kita tidak sama lagi. Karena iman di dalam Kristus. Aku percaya kepada Kristus. Aku melakukan pekerjaan Kristus. Tapi bukan karena kita sombong, bukan. Karena Kristus ada di dalam saya. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Kita jadi berbeda. Tidak sama lagi. Mari mulai hari ini. Ya. Serahkan ketakutan, kegelisahan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah, ayo semangat. Jangan mau diprovokasi oleh siapapun. Tapi datang kepada Tuhan. Masih ingat Mazmur 73, 17. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah, baru mataku terbuka.
Kalau kita tidak masuk ke tempat kudus Allah, mata kita tidak akan pernah terbuka. Mata kita buta ditutup oleh apa? Oleh informasi corona. Mata kita tertutup. Ditutup apa? Informasi ketakutan-ketakutan. Karena memang menakutkan, semua orang takut. Tapi takut Tuhan membuat kita bisa bertindak. Karena kita sadar Tuhan menyertai kita. Waktu aku berseru kepada Tuhan, Bapa, di dalam nama Yesus, tolonglah aku keluar dari situasi saat ini. Kita jadi berbeda. Haleluya. Tidak sama lagi. Malah hari ini tidak sama lagi. Saudara, satu hari saya ceritakan ulang ya. Satu hari saya sedang gelisah, resah, mau rasanya untuk apa ya pelayanan, kan disalahpahami kanan kiri dan segala macam, pemimpin salah paham. Waktu itu semua yang saya lakukan salah, doa puasa salah karena malas, dianggap malas, penginjilan salah, semua salah. Lalu saya berdiri di jendela, saya ingat, Tuhan, percuma saya pelayanan begini, lebih baik saya berhenti. Tiba-tiba ada satu burung terbang. Kami tinggal di Poso waktu itu di tengah hutan. Dan burung hutan itu sering saya lihat tapi sekilas saja karena terbang langsung masuk hutan. Tiba-tiba saya itu punya keinginan, Tuhan, saya mau lihat burung itu. Tiba-tiba kalimat ini dijawab Tuhan. Burung itu keluar dari hutan itu, jalan di depan saya. Saya kagum mata saya. Tiba-tiba air mata saya menetes. Burung ini cantik sekali. Tiba-tiba dia balik. Tadi saya lihat mukanya, sekarang saya lihat belakangnya. Dia belok kanan. Saya lihat dari samping, dia balik lagi, langsung masuk hutan. Saya menangis, Tuhan. Engkau mendengar permintaanku yang sederhana sekali. Aku mau lihat burung itu. Tuhan bukan hanya kasih lihat dari muka, tapi belakangnya, samping kanan, samping kiri. Saya ingat peristiwa itu. Seumur hidup saya satu kali saya melihat burung jadi apa itu namanya, kayak jalan di catwalk begitu, memperlihatkan semua tentang dirinya di depan saya. Nah mungkin saudara, ada burung bisa tampil begitu kalau bukan Tuhan. Amin. Saya merasa hari itu saya paling dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Burung aja bisa kau perintah begini, apalagi yang lain. Amin. Itu membuat saya bangkit, iman saya bangkit. Kesalahpahaman itu saya anggap tidak ada lagi. Disalahpahami itu biasa, karena Tuhan menyertai saya. Sebelumnya saya berbelas kasihan pada diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Nah banyak orang gagal karena mengasihani diri sendiri. Tapi terimalah kasih Allah yang besar itu. Itu yang membuatmu, Bapak Ibu Saudara, jadi berbeda. Kenapa? Karena menerima kasih Yesus yang besar, yang sudah mati buat kita. Ini bukan Sabtu kelabu, tapi Sabtu yang penuh harapan. Karena Yesus bangkit. Jadi jangan tinggal dalam Sabtu kelabu. Tinggallah dalam Sabtu yang penuh harapan. Tuhanku bangkit.
Aku siapkan diriku untuk menyongsongnya, menyambut kebangkitannya. Aku mau hidup dalam kuasa kebangkitannya. Aku tidak mau biasa-biasa saja hidupku ini. Mulai hari ini, aku tidak mau jadi provokator yang tidak baik. Aku mau jadi alat Tuhan Yesus. Amin. Aku mau melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Karena Yesus sudah pergi kepada Bapa. Sekarang aku, Yesus ada di dalam aku, melakukan pekerjaannya melalui aku. Amin. Jadi saksi, jadi pemberita firman. Dan Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda. Haleluya. Saudara akan disalahpahami lagi. Saudara akan di sini lagi. Tidak apa-apa. Semua yang kita lakukan pasti tetap akan disalahpahami. Yesus saja disalahpahami, apalagi kita. Yesus sudah menyerah, sampai disalib masih dikomentari. Kalau memang kau Tuhan, kalau Mesias, kau juru selamat, turun. Dari salib itu, saya merenung, kalau itu saya yang egois, jadi Yesus, saya langsung turun. Kau mau lihat apa? Kau mau lihat apa? Saya bisa begitu, saudara. Tapi Yesus bukan saya untungnya. Amin. Dia tidak turun dari salib. Kau hati-hati semua ya. Kok saya so tahu nama kamu. Saya so apa mukamu itu. Saya so tahu. Malaikat catat, tolong taruh paling bawah nanti, neraka paling bawah orang-orang ini, kurang ajar. Yesus tidak main ancam, amin. Tapi dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Haleluya. Jadi saudara tidak usah ancam-ancam, kalau ada yang apa, tapi katakan Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Apa yang mereka tahu kok Pak, mereka tahu. Iya tahu, biar sudah. Itu mata mereka buta. Tidak, mereka tidak buta kok. Iya, memang tidak buta tapi sebenarnya buta. Bapak ini, tidak. Itu mereka buta tuli, lumpuh secara rohani. Amin. Makanya mulutnya dipakai oleh setan. Setan gosip, setan provokasi, provokator akhirnya. Membuat hati orang bukan percaya kepada Yesus, percaya kepada corona. Sehingga orang ketakutan di sana sini. Semua serba menakutkan. Saya pernah takut loh saudara. Itu mau nyentuh apa itu pintu itu. Jangan-jangan ada corona di situ. Saya tendang pakai kaki. Karena saya takut menyentuh. Aduh, hidup begini ini kan bahaya sekali saudara. Ada corona di mana lagi ya? Oh itu, jangan-jangan di sebelah tembok sebelah sini. Jangan-jangan di sana. Ada saudara itu bawa corona. Ini gawat. Betapa kita hidup ini sengsara kalau model begini. Haleluya, amin. Lebih baik kita berdoa begini, Tuhan, Roh-Mu di dalam aku, waktu corona terbang dari manapun, nyentuh saya, lewat apapun, corona mati dalam nama Yesus. Lebih baik doanya begitu. Pak, itu betul-betul bisa mati begitu kah? Apa yang kau percayai, itu yang jadi. Karena Tuhan berkata, jika kamu berkata kepada gunung ini, asal tidak bimbang hatimu, tapi percaya, dia tercampak ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi bagimu. Apalagi cuma corona, gunung aja bisa pindah. Jadi doa kita berkata, Tuhan, corona menyentuh aku, corona mati. Kenapa? Karena darah Yesus membungkusi aku. Karena Roh-Mu di dalam aku. Ini tubuhku ini adalah rumah-Mu. Jadi aman dari perlindungan. Diberi perlindungan khusus.
oleh Tuhan. Amin. Tapi itu pribadi. Nanti kalau diajarkan lagi, wah itu pengajaran sesat lagi. Ini doa pribadi, permohonan. Apakah orang percaya tidak bisa kena? Harusnya memang tidak bisa di dalam Tuhan. Berarti itu pendeta-pendeta tidak percaya. Ini bukan masalah urusan begitu, saudara. Urusannya sudah berbeda. Masing-masing dengan tiap-tiapnya itu berbeda. Satu peristiwa tidak bisa dipukul dengan peristiwa yang lain. Amin. Makanya saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini kenapa bisa mati begini? Lalu Tuhan bukakan. Kau mengerti enggak Yakobus mati duluan? Kenapa? Saya tidak tahu. Kenapa kau tidak urus? Kenapa Petrus tidak mati, Yakobus mati? Itu bukan urusan kita. Itu bukan urusanmu. Hambaku kupanggil, ini kupanggil, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah percaya kepada Yesus. Menerima Roh Kudus, dipenuhi kesalahan. Kita tidak pernah tahu seseorang dipanggil karena ini, karena itu. Itu kan cuma penyebab saja. Tapi Tuhan membutuhkan orang itu. Amin. Jadi kita tidak bisa menghakimi. Wah, karena begini, karena begini. Ya, karena memang ada di jalan-jalan Tuhan yang memang begitu. Percayalah. Semua dalam kasih karunia Tuhan. Amin. 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 Jadi kita tidak perlu takut lagi. Hai corona, ada di mana kok? Ya kita tidak tahu dia ada di mana. Tapi kita berkata, Tuhan, aku percaya bahwa rohmu di dalam aku lebih besar. Waktu virus apapun yang menyentuh aku, mati virus itu. Karena yang menakutkan sebenarnya bukan hanya corona. Virus apa itu? Yang dibawa nyamuk, demam berdarah sampai hari ini. Itu juga menakutkan. Sampai hari ini belum ada anti apa itu, vaksinnya untuk demam berdarah. Nggak ada. Tapi memang beda, kasusnya beda. Situasinya beda dalam perkara ini. Tetapi sebenarnya modelnya tetap sama. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, sepenuhnya hidup kita jadi berbeda. Yohanes 14 ini gambaran yang sangat lengkap buat kita. Saya mau mengakhiri dengan lanjut beberapa ayat di bawahnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tidak usah berdebat tentang yang lain-lain. Bahkan tentang Roh Kudus saja yang menyertai kita tidak bisa diperdebatkan dengan dunia. Dunia tidak tahu, orang Kristen dunia tidak tahu. Tapi kita tahu, Roh Kudus bersama saya. Dia menolong saya, Dia menyertai saya, Dia akan mengajar saya, Dia menuntun saya. Dia satu pribadi yang akan membawa saya melakukan pekerjaan baik, yang memampukan aku melakukan pekerjaan baik sampai selesai. Amin. Yang diberikan Bapa secara khusus kepadaku. Yang satu kali kelak aku bisa berkata, aku sudah mencapai garis akhir, aku sudah memelihara iman, aku sudah selesai, finishing well, selesai. Dan
aku siap terima mahkota kemuliaan, memerintah bersama Yesus. Haleluya. Amin. Jangan takut, Roh Kudus menyertai kita. Selamat hari Sabtu yang penuh harapan. Selamat menyongsong kebangkitan Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang yang menang, hidup dalam kuasa kebangkitan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di doa membangun pacar yang lain. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Ku menggenapi firman-Mu. Amin. Dan mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau begitu sempurna. Amin. Tuhan, Kau sempurna. Betul Tuhan, amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu,